Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang sejarah perjalanan dakwah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, ini salah satu anggota dari Dewan Wali Songo. Namun sedulurku sekalian, sebelum panjenengan melanjutkan dalam menyimak video ini, saya harapkan bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk memberikan tombol subscribe. Bagi yang sudah, jangan lupa untuk memberikan like dan juga memberikan komentar. Dengan demikian panjenengan termasuk mendukung dari keberadaan channel Tonatan TV ini untuk eksis dan berkembang. Selain itu juga panjenengan dapat menikmati video-video yang baru saja kami unggah. Sedulurku sekalian, jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di Desa Leran. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu di daerah Jepara dan Leren. Tetapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk sebagai kakek bantal diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419. Pada masa kerajaan yang berkuasa di wilayah Jawa Timur adalah Majapahit, raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tapi masih banyak yang beragama Hindu. Bahkan juga ada yang belum menganut satu agama. Dalam berdakwah, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa Gujarat adalah wilayah negeri Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tidak beragama sama sekali. Mereka yang terlanjur mengikuti aliran dari kakek moyang yang atau agama asli di daerah Jawa. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian, ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya lemah lembut, welas asih dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim ataupun dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani lagi dihormati. Kepribadiannya itulah
yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut dari beliau. Sebagai misal, bila beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali, beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu, mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki, yaitu Gusti Yang Maha Kuwasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta. Yang pertama kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang jauh lebih tinggi di atasnya. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seorang di dalam Islam, orang-orang Sudra dan Waisya banyak yang masuk agama Islam. Semua manusia menurut Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah sederajat. Orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Takwa itu letaknya di hati. Hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya, mengerjakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup berbahagia. Berbahagia di dunia hingga di akhiratnya kelak. Orang yang bertakwa sekalipun dia dari kasta Sudra, bisa jadi lebih mulia di sisi Tuhan daripada mereka yang berkasta Ksatria atau Brahmana. Keterangan inilah yang membuat mereka, kaum kasta Sudra dan Waisya, merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia secara utuh. Sehingga wajarlah bila mereka banyak yang masuk agama Islam dengan sukacita dan penuh gembira. Sedulurku yang berbahagia, setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama. Di situ dia juga belajar mengaji. Dalam membangun masjid ini, beliau mendapatkan bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan penyebaran Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon-calon mubalek. Pendirian pesantren yang pertama di Nusantara diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biku dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi para wali yang cukup jitu. Orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi secara frontal, melainkan beliau-beliau itu mendirikan
bentuk pesantren yang mirip mandala-mandala milik kelompok Hindu dan Buddha. Dan ternyata hasilnya sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubalek yang menyebar ke seluruh Nusantara. Sedulurku sekalian, tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga saat sekarang ini, di mana para ulama menggodok calon mubalek, calon pejuang-pejuang Islam di pesantren yang diasuhnya. Bila orang bertanya sesuatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang, sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan agama disiarkan dengan mudah. Tidak dipersulit, umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Seperti tersebut dalam buku History of Java, ya, dari Raffles ini. Pada suatu hari Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya, apakah yang dinamakan Allah itu? Beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala surga bagi hambanya, yang berbakti dan menyiksa sepedih-pedihnya bagi hamba yang membangkang kepada perintahnya. Jawabannya cukup singkat dan jelas, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan memahami agama Islam, melainkan juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi tanah pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak, sehingga para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kefakiran menjurus pada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Sedulurku sekalian, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan dakwah dari Kanjeng Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.